Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Sandi di formulafacebookads.com. Nah, di materi kali ini masih tentang mindset. Ya, sudahkah mindset kita benar sebelum mulai beriklan di Facebook? Jadi kadang banyak orang yang menyerah lebih awal, menganggap Facebook Ads tidak bekerja untuk bisnis mereka. Padahal di sisi lain semakin banyak orang yang sukses, semakin banyak orang yang bisnisnya meningkat dengan Facebook Ads. Artinya ada mindset yang salah. Kenapa cara yang sama ketika diajarkan ke orang yang berbeda bisa menimbulkan hasil yang berbeda. Nah, ini berasal dari mindset. Kenapa? Karena orang mencapai suatu hasil itu akibat apa yang dia lakukan, ya, usaha yang dia kerjakan, tindakan, keputusan yang dia ambil. Itu kan kenapa dia melakukan hal itu sehingga bisa sukses. Misalnya orang belajar omset Facebook Ads, misalnya dari Facebook Ads dia dalam 7 hari bisa mendapatkan uang 700 juta dalam 7 hari. Kenapa dia bisa sukses? Karena dia berani mengambil kesempatan beriklan, ya, keluar uang, mengumpulkan prospek bahkan sebelum dia mendapatkan uang. Dia berani mengambil keputusan tersebut. Dia keluar uang untuk mengumpulkan prospek sebanyak mungkin, ya, dalam tanda petik rugi di awal. Lalu dia positive thinking bahwa dia akan memiliki hasil yang positif. Nah, kenapa dia bisa berani mengambil keputusan seperti itu? Karena dia punya mindset. Dia punya berangkat dari satu keyakinan, dia punya berangkat dari satu pemahaman. Ya, jadi hasil diawali oleh usaha atau tindakan, dan tindakan diawali dari pikiran. Kita tidak akan melakukan sesuatu kalau kita tidak memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Nah, sehingga kalau mindsetnya belum benar, nah ini penting ya. Ini materi mungkin sedikit teoretikal, tapi kalau ini nggak Anda pegang, apa yang saya sudah jalankan selama ini juga nasihat dari guru-guru saya, mindset selalu ditanamkan di awal. Ya, karena materi ini penting. Agak membosankan mungkin bagi sebagian orang untuk didengar, tapi setelah direnungi ternyata mindset lah yang membentuk tindakan seseorang dan membentuk hasil yang dicapai dari tindakan tersebut. Nah, sehingga kita akan menguatkan mental, kita bisa mengerti setiap langkah yang dilakukan dan paham kenapa keputusan itu diambil, ya. Kita beriklan misalnya nanti ada materi riset produk, kenapa berani mengambil produk itu, kenapa yakin produk itu sukses. Tentu ada data-datanya, ya, dan kenapa mengambil keputusan A dan seterusnya. Oke, kita masuk ke slide. Nah, kita memahami dulu sebelumnya. Pertanyaan simple. Kita berangkat dari hal-hal yang simple tapi mendasar. Apa itu Facebook Ads? Facebook Ads adalah Facebook Ads iklan dari para pihak sponsor yang tampil di jaringan yang dimiliki oleh Facebook. Ini saya terjemahkan bebas dari berbagai pengertian yang ada, ya. Intinya adalah iklan yang ada di dalam Facebook. Facebook punya banyak jaringan. Penempatan iklan di Facebook ada banyak. Ada di timeline atau di beranda Anda. Kalau di desktop ada di sebelah kanan. Di dalam Facebook itu sendiri, bahkan di Instagram juga ada iklan yang bisa kita sebut itu Facebook Ads, walaupun itu Instagram Ads sih. Kalau saya lebih kenapa saya masukkan dalam kategori Facebook Ads, karena beriklannya nanti kita milih penempatan di Instagram itu di dalam Facebook, di Facebook Ads Manager. Kemudian ada lagi nanti di beberapa aplikasi, di beberapa artikel itu yang apa ya, bekerja sama dengan Facebook, ya, menyediakan slot untuk Facebook menampilkan iklan kepada audiensnya yang sedang membaca blog tersebut, ya, website tertentu atau aplikasi tertentu. Kita sering kan buka aplikasi gratisan biasanya, lalu ada iklan yang muncul. Nah, itu bisa jadi dua dari Facebook, dia adalah partner Facebook atau dia partnernya dari Google AdSense, kalau di mobile apps AdMob, ya. Nah, kalau di Facebook, saya akan bahas di Facebook, biasanya di bawah nama fanpage-nya itu ada tulisan sponsor, atau kalau Facebooknya bahasa Indonesia itu bersponsor. Contohnya ya seperti ini ya, gampang sekali. Ketika di desktop yang sebelah kiri, contohnya ini ada dari Infusionsoft, ini nama fanpage, Anda mungkin sudah tahu. Ini ada tulisan ya di atas status ya nih, atau di bawah nama fanpage ini ada tulisan sponsor, atau kalau di
bahasa Indonesia kan biasanya bersponsor. Kemudian ini kalau di mobile phone ya, di mobile apps Facebook ya, di bawah nama fanpage ada sponsor dan seterusnya. Anda bisa dengan mudah mengidentifikasi bahwa ini iklan, ada tulisannya sponsor. Oke, nah kenapa sih kita harus berikan ya spesifik dalam hal ini, kenapa berikan di Facebook? Jadi kalau saya ya nggak tahu ya kenapa ya, alhamdulillah semenjak belajar bisnis online dipertemukan dengan orang-orang yang mengawali bisnis online itu dari paid traffic. Ketika membaca e-course itu juga ketemunya itu dengan lingkungan yang berada di lingkungan para pemain paid traffic atau iklan, para pengiklan, orang yang membayar untuk mempromosikan produk mereka. Mereka membayar mungkin 10.000, 20.000 ya kan untuk menjual produk seharga 200.000, 500.000, 1 juta gitu kan, dan mengambil profit dari biaya yang mereka keluarkan untuk iklan ya, diambil dari sebagian profit produk mereka. Tentu cenderungnya adalah lebih besar asalkan caranya tepat. Jadi kita sangat instan ya, memberikan instant result. Kita iklan di Facebook itu ibarat kita bayar Facebook, dan Facebook akan menayangkan iklan kepada audiens sesuai audiens yang kita minta. Sehingga kalau Facebook kadang tidak bekerja dengan baik, bisa jadi kesalahannya di kita. Terlepas kadang ada update dari Facebook itu sendiri ya, sehingga performa iklan kacau, tapi secara garis besar kadang yang salah itu di sisi kitanya. Kita mentarget dengan audiens yang salah, mentarget dengan konten yang tidak tepat dan lain sebagainya ya. Kemudian jangkauan sangat tertarget, tadi sudah saya bahas di materi sebelumnya ya, berdasarkan demografi, latar belakang, minat, perilaku dan lain sebagainya. Lalu kita membayar Facebook, inti kita bayar ke Facebook untuk menayangkan iklan kita, menayangkan postingan, penawaran postingan yang kita iklankan. Lalu bagaimana dengan biayanya? Biaya di Indonesia saat ini bisa kita katakan sangat murah dan sangat terjangkau. Maka ketika Anda menonton video formula Facebook.ads.com ini, maka Anda punya chance yang besar karena Anda sudah tahu sekarang ya, dengan tarif masih di kisaran 5 sampai 20.000. Mungkin akan semakin banyak orang yang sadar beriklan di Facebook sangat menguntungkan, beriklan di channel-channel lain sangat menguntungkan, dan akan semakin banyak advertiser atau pengiklan, maka tentu biayanya akan meningkat. Nah, sekarang mumpung masih sangat terjangkau, Anda bisa keluar uang 5.000 sampai 20.000, mungkin 10.000 ya, per 1.000 kali tayang. Ini sangat-sangat tidak bisa dibandingkan dengan promosi offline. Promosi offline yang paling murah, katakan Anda membuat flyer atau selebaran, di mana satu selebaran itu mungkin cost-nya 100 rupiah, fotokopian ya kan, A4 ya, tidak menarik biasanya kalau fotokopi hitam putih, dan dilipat 3, lalu Anda minta orang untuk menyebarkan di mall, ada di mall atau di parkiran, di gerbang kampus dan lain sebagainya. Upahnya aja mungkin bisa 100.000 atau 50.000 sehari ya, untuk menghabiskan 1.000 selebaran itu. Dan biasanya kalau Anda nerima selebaran di mall ya, paling Anda baca sekilas, lalu Anda lipat-lipat, lalu Anda ada tong sampah dan Anda buang ya, atau mungkin nggak sempat dibaca ya, terima kasih itu diterima lalu Anda buang, kan seperti itu. Tapi kalau Facebook, ketika iklan itu tayang ya benar-benar sudah dilihat oleh user, dan kita bisa diberikan data yang sangat lengkap, bagaimana performa iklan kita, berapa yang klik ya, berapa yang melihat saja dan lain sebagainya. Dan rata-rata biayanya masih sangat murah sekali ya, dibanding dengan konvensional yang itu nggak bisa kita ukur. Bisa jadi orangnya nyebarinnya asal ya, atau mungkin nggak disebarin sama sekali ya, dia cuma terima upah terus kabur, atau disebarinnya asal-asalan tadi ya kan. Nah lalu kenapa berikan di Facebook dan Instagram? Nah, goalnya, tujuan kita berikan adalah orang melihat penawaran kita, membaca, mempertimbangkan, dan akhirnya membeli apa yang kita tawarkan, atau nggak mesti beli ya, tapi katakanlah garis besar membeli apa yang kita tawarkan. Bisa dengan kita bandingkan dengan cara, misalnya Anda bertanya, oh kenapa sih nggak pakai cara organik yang gratisan aja, bagus,
Tapi tentu saya tidak mengatakan organik jelek, organik bagus. Dan misalnya Anda membuat postingan dan lain sebagainya ya. Tapi ada konsekuensinya tentu, misalnya organik memang mungkin lebih sedikit uang yang keluar, tapi ada waktu dan effort, tenaga, pikiran, waktu terutama yang nggak bisa dibeli dengan uang ya. Tapi kalau dengan uang, Anda bisa mendapatkan hasil, Anda bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, memang ada uang keluar, tapi saya sepakat dengan mereka yang mengatakan bahwa uang bisa dicari tapi waktu nggak bisa dibeli. Nah itu ya. Kemudian organik bagus buat bisnis long term, artinya buat jangka panjang. Artinya kita juga tidak boleh melupakan sisi organik. Tapi kalau kita mau fokus diberikan di Facebook, mendapatkan hasil yang cepat, maka saya sarankan kita fokus di Facebook Ads. Kita fokus di Facebook Ads dengan berbagai kemudahannya. Dimana dengan cara berbayar ini juga sangat cepat untuk mulai dan tumbuh ya. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih tujuan kita berikan, maka tujuan kita berikan adalah orang melihat penawaran dan klik iklan kita. Tujuannya itu. Iklan kita bertujuan agar orang melihat, kita grab attention mereka, kemudian bisa kita minta mereka melihat penawaran kita. Bisa dengan buka klik audio album, bisa Facebook, bisa iklan dengan banyak foto, kemudian Anda bisa orang klik dan melihat galeri produk Anda, atau membuka website Anda melihat penawaran Anda dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita berkenalan dengan technical, pertanyaan kita adalah sudah belum kenal dengan tipikal orang-orang yang ada di dalam Facebook itu sendiri? Ya, kebanyakan dari mereka atau kebanyakan dari kita sebagai advertiser itu lupa orang-orang di Facebook itu lagi ngapain ketika melihat iklan kita. Nah, ternyata ketika orang melihat iklan Facebook, membuka Facebook, itu tujuannya untuk menghabiskan waktu, ya, baik cek notifikasi, scrolling timeline, kepo terhadap mantan di waktu SMA dan lain sebagainya, lagi nunggu kereta, nunggu bis, nunggu ojek online, nunggu istri belanja, atau agak-agak misalnya belaganya itu, laganya kalau ibu-ibu ya, sok-sok nungguin anak main di taman, padahal anaknya main ngeluyur kemana. Kalau di mall suka gitu kan, anaknya entah kemana, ibunya sibuk main HP. Ini kebiasaan yang buruk. Upload foto, pamer, eksis, dan lain sebagainya. Jadi mereka intinya adalah wasting time atau membuang waktu. Nah, rata-rata orang-orang tersebut tidak dalam posisi sedang ingin belanja. Ini harus kita pahami ya. Kecuali mungkin di Instagram ya, kadang-kadang orang hunting produk dengan search ya, dengan hashtag atau keyword ya, dijual pemutih dan lain sebagainya. Nah, jadi faktanya di lapangan kita juga harus tahu, walaupun kita promosi di online, tapi kita juga harus jalan-jalan lah, ya, melihat bagaimana kondisi di offline. Nah, kebanyakan begini kan, anaknya kemana, ibunya kemana, bapaknya kemana, atau lagi di bis, lagi di kereta dengan sibuk. Atau kita lagi makan, atau mungkin sekarang lebih sering banget kan trennya, ayo kopdar ngumpul bareng. Setelah lucunya adalah ketika setelah kumpul, ya sibuk dengan HP masing-masing. Nah, tapi ya itulah realita yang terjadi di saat ini ya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, Facebook dan Instagram adalah media penyampai pesan. Ini harus Anda garis bawahi, media penyampai pesan yang powerful, ya. Tapi seberapa powerful ini tergantung man behind the gun. Tergantung siapa yang berada yang memegang senjata ini. Ini senjata yang sangat powerful, sangat ampuh. Ya, iklan kita maka harus bisa grab attention mereka. Ingat kondisi orang Facebookan itu sedang menghabiskan waktu, fokus mereka sangat mudah teralihkan ke yang lain ya, sedang dalam tidak kondisi pengen beli. Artinya kita harus bisa grab attention mereka, lalu membuat mereka mengatakan wah ini menarik, lalu nyambung dengan kondisi mereka. Jadi misalnya gini ya, secara emosional ya, terutama secara emosional. Biasanya kalau di Facebook kita berikan menampilkan hal-hal yang secara emosional terlibat dengan mereka. Misal kita mentarget audiens yang hobi dengan hijab ya, hijab. Kita tampilkan foto yang jelek, yang foto di lantai, yang foto di patung ya, display nggak menarik. Tentu ini membuat emosional yang buruk dan nggak grab attention ya. Dan ini akan menjadi
apa ya, iklan kita itu menjadi buruk gitu ya, menjadi performanya rendah ya, rasio kliknya rendah, nggak ada respon dan lain sebagainya, padahal kita bayar kepada Facebook. Nah, inilah awal dari kerugian. Makanya kita harus bisa grab attention. Misalnya foto yang bagus, modelnya yang bagus, yang menampilkan kondisi ibu-ibu. Itu kayak gimana? Kondisi ideal yang diinginkan, misalnya gitu kan. Lalu nyambung dengan kondisi, misalnya kita bertanya kepada mereka suka warna apa dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian jangan lupakan yaitu juga membuat orang mengambil tindakan. Misalnya kalau minat ya, kalau mau tertarik bisa komentar, nanti kita akan hubungi Bunda Ukti ya dan lain sebagainya. Sehingga visual menjadi senjata utama dalam beriklan di Facebook ya, dan juga nanti di Instagram. Ya, di mana visual yang buruk sama dengan komunikasi yang nggak nyambung, akhirnya orang nggak grab attention. Oke, ini mindset yang harus ditanamkan ya. Saya review sedikit. Facebook adalah sosial media dan sebagian besar user ketika membuka Facebook tidak sedang ingin berbelanja. Mereka sedang ingin menghabiskan waktu, eksis, narsis dan lain sebagainya. Maka iklan kita harus bisa menyampaikan pesan yang apa ya, yang cocok dengan kondisi mereka, harus bisa grab attention. Ya, dimana saingan terberat iklan kita di Facebook dan Instagram adalah postingan-postingan dari teman-teman mereka. Ya, kalau iklan kita nggak bisa grab attention, nggak menarik, bahan promosi asal-asalan, ya sudah, ya iklan di scroll aja, di skip. Ya, maka visual yang baik ini penting ya, gambar menjadi hal utama. Nanti akan ada materi khusus tentang hal ini, dan lalu bagaimana setelah grab attention, gambarnya grab attention, kontennya grab attention, lalu bagaimana menyambung koneksi dengan kata-kata yang emosional yang sesuai dengan kondisi mereka dan menggiring mereka melakukan apa yang kita inginkan, misalnya membeli produk kita dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pahami ketika berikan di Facebook. Jadi memahami kondisi orang yang melihat iklan kita adalah sangat penting. Ya, Anda juga bisa mengevaluasi iklan apa yang menarik bagi Anda ya. Oke, sekian video kali ini. Jadi silakan Anda pahami hal-hal yang menjadi kunci iklan yang sukses itu seperti apa. Anda harus paham poin-poin yang saya sampaikan sebelum di materi ini. Baik, sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.